Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan P3 telah mengumumkan calon wakil presiden yang mereka dukung pada Pilpres 2024 yakni Ganjar Pranowo. Padahal sebelumnya P3, Golkar, dan PAN telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Namun koalisi ini belum juga mengumumkan siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Ya, lalu akankah Golkar dan PAN mengikuti langkah P3 atau mencari jalannya sendiri dalam sebuah koalisi baru? Lalu siapa pula cawapres yang akan diusung oleh P3? Akankah diberikan kepada Sandiaga Uno? Mas Hanta Yuda, ada potensi nih KIB-nya bisa jangan-jangan bubar karena tinggal 2 atau mungkin ya besar saja peluang bisa terbuat koalisi besar ini bersama-sama dengan sejumlah partai lainnya mungkin. Mas Hanta. Kang Aceh sebenarnya sudah tidak relevan lagi bicara KIB yang punya persepsi sama 3 partai, sudah jadi koalisi basa-basi, sudah hampir pecah kalau untuk mengganti istilahnya koalisinya sudah retak. Tapi begini, saya melihatnya dinamika koalisi kita ini kalau dilihat memang bandul politik sekarang bergeser, bergerak. Kalau kita perhatikan, pendulum awalnya, kalau ada 2 koalisi besar yang bangun narasinya, yang ada pertemuan di DPP PAN itu yang menjadi bandul geser ke sana. Seolah-olah Pak Prabowo menjadi capres terkuat dari koalisi besar yang sedang dibangun. Tapi merespon itu, kemudian PD Perjuangan juga melakukan manuver politik atau keputusan politik besar, kemudian mencalonkan Ganjar Pranowo. Lain ceritanya, kalau kemudian Ganjar tidak diusung oleh PDIP, mungkin KIB inilah partainya Ganjar. Tapi realitasnya sekarang PDIP sudah mengumumkan Ganjar Pranowo. Nah, bandulnya sekarang bergeser ke PD Perjuangan. Sekarang pendulumnya lebih pada koalisinya PDIP. Cukup kuat, di sana ada magnet politik di mana PD Perjuangan memiliki tiket, golden tiket tanpa boarding pass tambahan pun sudah bisa mengusung Ganjar dengan pasangannya. Yang kedua, juga punya Ganjar sebagai figur capres tadi, seperti Mas Romi katakan, memiliki kekuatan elektoral, elektabilitas yang mumpuni. Ini menjadi magnet baru. Karena itulah sesuai prediksi, sudah bisa terklarifikasi partai yang diprediksi akan segera mendekat. Pertama bergabung adalah Partai Persatuan Pembangunan, dan ternyata memang P3 yang pertama bergabung. Nah, realitas ini, maka kalau kita bicara KIB, maka sekarang tinggal 2. Bicara KIB sebelum lain ceritanya kalau ketiga partai kemudian bergabung ke Ganjar. Itu bisa dikatakan KIB solid mendukung Ganjar, bisa. Tapi realitasnya sekarang, statement tadi dari Pak Aceh juga mengatakan ada opsi 3 menurut saya KIB yang tersisa. 1, membuat poros baru dengan capres baru. Karena partai Golkar dan PAN itu bisa mengusung sendiri, cukup betul tanpa P3. Opsi ini menurut saya bukan opsi paling besar peluangnya, Kang Aceh, kalau saya lihat. Karena Golkar dan PAN pasti realistis. Yang kedua, membentuk koalisi cawapres. Kemudian PAN dan Golkar kemudian bersepakat mengusung cawapres X misalnya. Ini akan ditawarkan kepada 2 bandul politik yang capresnya cukup kuat. Apakah ke Ganjar atau ke Prabowo, bahkan bisa jadi ke Anies Baswedan. Atau yang ketiga, ini benar-benar pecah, bubar. P3 sudah gabung ke Ganjar, kemudian PAN akan bergabung kemana, dan Golkar akan bergabung kemana. Dengan demikian maka koalisinya bukan bersatu lagi belakangnya, sudah bubar namanya. Koalisi bubar, atau ya sudah tidak relevan kita bicara. Nah, tapi variabel ini menurut saya ditentukan oleh 4-5 variabel ya. Dinamika akan kemanakah Golkar setelah ini, akan kemanakan PAN setelah ini, apakah seperti P3? 1, masing-masing partai akan melihat dinamika elektoral si capres. Apalagi Golkar, itu akan membaca peluang kemenangan seorang capres. Sama tadi pertimbangan P3 disampaikan Mas Romi juga karena pertimbangan peluang kemenangan, meskipun belum otomatis. Yang kedua adalah magnet cawapres. Jadi Tisa, setiap partai ini kan saya harus katakan, partainya KIB ini ada eskalator cawapres bagi beberapa figur. Yang figurnya juga disebutkan oleh Pak Jokowi namanya. Tadi di santer disebut di P3 ada Sandiaga Uno dan Erick Thohir sebenarnya, tapi Sandi yang menguat. Di PAN itu sudah sepertinya bulat ke Erick Thohir. Di Golkar itu sudah putus namanya Erlangga. Nah, dinamika ini menurut saya akan menjadi variabel nanti terkait dari kemampuan si figur-figur ini menghimpun magnet cawapres mana yang akan diterima oleh Ganjar atau Prabowo atau bahkan Anies. Yang ketiga adalah arah politik Jokowi. Ini tidak bisa dilepaskan, apalagi ada pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh KIB, terakhir Pak Zulkifli Hasan bertemu Pak Jokowi, ini akan menjadi variabel. Yang keempat adalah dampak bagi setiap partai. Partai pasti mengukur kotel efek ekor jasnya. Kalau ternyata cawapres diambil oleh P3, ini menimbulkan komplikasi politik bagi PAN yang merasa suara kursinya lebih banyak. Apalagi Golkar.
pastilah Golkar, Pak Erlangga merasa lebih pantas, lebih berhak untuk mengambil posisi cawapresnya Ganjar kalau kita bisa bicara Ganjar karena partai terbesar di KIB. Nah, yang terakhir adalah soal power sharing. Ini juga akan deal-deal politik di antara mereka. Nah, jadi di antara tiga partai ini, P3 sudah kita tidak relevan lagi bicara, kita anggap solid sudah ke PDI Perjuangan bersama dengan Ganjar, maka akan solid di sana. Komplikasinya adalah cawapresnya nanti. Kalau ternyata cawapresnya P3, maka PAN ada dua opsi. Kalau Golkar ada tiga opsi. Kalau P3 kan sudah satu opsi bersama Ganjar. PAN menurut saya masih dua opsi. Misalnya membawa Erick Thohir, apakah diterima oleh Ganjar atau membawa ke Prabowo Subianto, apakah diterima menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Bagi Golkar bahkan ini lebih manuvernya bisa lebih ketiga-tiganya. Bisa ditawarkan ke Prabowo, ke Ganjar, kalau peluangnya kecil bisa ke Prabowo. Lagi intens nih pertemuannya Prabowo dengan elit senior Golkar, jam terbangnya kan tinggi tuh. Orang-orang kuat senior yang berpengalaman jam terbangnya banyak. Atau yang ketiga bahkan manuver yang paling ekstrimnya bisa jadi Golkar ke Anies Baswedan misalnya, juga punya kedekatan Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh. Jadi dari dinamika dan variabel tadi menurut saya, Tisa dan Sera, ini memang politik kita amat sangat dinamis sekali. Bacaan sedikit lagi saya ingin katakan, ini tergantung juga sikap politik Pak Jokowi. Kalau ketiga-tiga partai ini, kesimpulan akhirnya seperti yang dilakukan oleh P3 dan Mas Romi mendukung Ganjar, maka itu indikasi bahwa Pak Jokowi totalitas mendukung, berada di kubu kaki politiknya sepenuhnya berada di Ganjar. Tapi kalau ternyata PAN, terutama PAN, ternyata tidak bersama, maka saya melihat Pak Jokowi meletakkan dua kakinya di dua kubu kekuatan politik sekaligus. Baik ke Ganjar, bisa jadi dengan Pak Prabowo, karena beliau sama-sama dekat dengan dua figur ini. Dan bagi Pak Prabowo, paling aman itu yang maju memang Ganjar dan Prabowo. Bagi Pak Jokowi, salah satu menang, tidak ada calon ketiga, itu paling aman. Opsi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan. Tapi kalau ini sulit, ternyata tetap ada calon ketiga, Anies Baswedan tetap berhasil, tidak gagal menjadi capres, maka opsi kedua yang diinginkan Pak Jokowi terbaik adalah menggabungkan dua kekuatan besar ini, yaitu Prabowo dan Ganjar dipasangkan. Tapi sulit juga Kang Aceh ya, untuk menggabungkan dua ini. Pak Erlangga dapat apa dan seterusnya. Tapi kalau sulit juga opsi kedua, ya terpaksa opsi ketiga, akan ada tiga poros. Tiga poros, siapa capres yang sekarang mumpuni secara elektoral? Adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dan pada saat ini Pak Jokowi lebih kecenderungannya ke Ganjar lebih kuat, tapi ke Prabowo juga cukup kuat. Tidak untuk kemungkinan juga meletakkan pengaruh ke Anies Baswedan. Itu dari sisi sana, dan dinamikanya KIB saya kembali akan kemana arahnya tergantung pada beberapa variabel politik tadi. Apakah kira-kira ada potensi ataupun peluang Sandiaga Uno ini bukanlah yang akan diajukan oleh P3, atau potensi Sandiaga Uno ini bisa ditolak kalau nanti diajukan? Ya, satu, memang semua partai bisa jadi sedang mendukung capres ya. Tapi menurut saya KIB ini setelah katakanlah Ganjar bukan keluar sebagai capresnya bukan dari KIB, akhirnya PD Perjuangan yang mengusulkan, maka tiga partai di Koalisi Indonesia Bersatu ini, yaitu Golkar, PAN, dan P3, adalah partainya kendaraan para cawapres yang membidik cawapres. Meskipun ya masih banyak nama, tapi kalau kita analisa cukup terang benderang, tendensinya yang disampaikan oleh Mas Romi jelas. P3 preferensi utamanya ke Sandiaga Uno, sulit untuk dipungkiri itu dan semakin kuat peluangnya. Kalau PAN bahkan itu tidak perlu diragukan lagi, dia berulang-ulang ingin mengawinkan Ganjar dan Erick Thohir, dan itu menjadi kendaraannya Erick Thohir. Saya ingin mengatakan bahwa sepertinya P3 itu semakin kuat akan menjadi kendaraan cawapres atau rute jalan menuju running 2024 bagi Sandiaga Uno. PAN sepertinya akan menjadi kendaraan, bukan seperti lagi jelas akan mengusung Erick Thohir untuk ditawarkan menjadi cawapres salah satu capres. Dan yang ketiga Pak Erlangga. Pak Erlangga menurut saya sebenarnya dari sisi partai adalah merasa paling berhak dan pantas, kan Aceh, memang betul. Karena partainya paling besar untuk bergabung katakanlah ke Ganjar yang sekarang tren momentum yang sedang menguat hari ini. Tetapi problemnya PDIP dan Ganjar tidak membutuhkan tambahan boarding pass yang paling dia butuhkan. Jadi bukan komponen yang ditawarkan oleh Golkar yang memiliki kursi yang banyak. PDIP dan Ganjar sekarang ini membutuhkan seorang cawapres yang kontributif secara elektoral, yang bisa mendukung kemenangan bagi Ganjar,
yang bisa berasal dari kekuatan politik NU, karena kita tahu PDIP selalu ingin mengawinkan kekuatan nasionalis dan religius, dan sebelumnya pernah berpasangan juga dengan ketua PBNU pada saat itu, Ibu Mega, dan seterusnya. Ditambah tentu juga kekuatan logistik karena mengingat dinamika pemilu kita dengan biaya politik yang sangat tinggi. Nah, variabelnya beda dengan ditawarkan oleh Golkar. Nah, kalau kita kerucutkan, maka dari KIB ini sepertinya kalau nama yang diurutkan oleh Pak Jokowi, ada Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, ada belum lagi nama Ridwan Kamil. Sebenarnya juga ingin menjadikan Golkar sebagai kendaraan sebenarnya, tapi sulit karena posisi struktur kekuasaan bagi Airlangga lebih kuat. Kemudian ada nama Pak Ridwan Kamil dan Pak Mahfud disebutkan oleh Pak Jokowi, dan juga nama Pak Airlangga. Dari semua nama-nama ini, menurut saya memang kalau dari partai tadi jelas ya, Erick Thohir dan Sandiaga Uno, ada dua nama nanti akan pertarungan paling keras menjadi wakilnya Ganjar Pranowo dalam hari ini. Kita lihat dinamikanya. Semua ada nama Pak Mahfud. Nah, kalau bagi Pak Airlangga, menurut saya semakin sulit ruang kesempatannya untuk bergabung ke Ganjar. Apakah memang PDI Perjuangan dan Ganjar yang memang lebih membutuhkan kekuatan Islamis, dalam hal ini kekuatan politik religius ketimbang Golkar, karena itu lebih realistis menurut saya hari ini bagi Golkar adalah membangun komunikasi yang intensif dengan Prabowo. Kalau mau melihat keuntungan bagi partainya, peluangnya lebih besar. Kecuali misalnya ini menjadi kendaraan Ridwan Kamil, ingin digabungkan dengan Ganjar. Tapi kalau kita bicara Airlangga, menurut saya potensinya lebih besar bukan dengan Ganjar, tapi komunikasi dengan Pak Airlangga seperti dengan Pak Prabowo seperti saya katakan tadi. Jadi dari dinamika seperti ini saya meletakkan dua analisa ya. Satu, analisa dari sisi Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi sudah mantap dengan cawapresnya siapa bersama Ibu Mega, kemudian punya kedekatan cukup kuat dengan P3 dan PAN, maka semakin jelas tadi Sandi dan Erick Thohir akan menjadi calon primadona bagi Ganjar Pranowo. Di luar itu tapi masih ada nama Pak Mahfud, trennya sedang naik juga kalau kita perhatikan. Nah, ini yang mungkin dari sisi dari sisi Pak Jokowi ya. Karena itu kalau itu yang terjadi maka PAN akan menyusul P3. Tapi kalau seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi meletakkan dukungan kaki politiknya di dua, bisa jadi PAN akan dikirim. Misalnya saja, kalau misalnya Erick menjadi wakilnya Ganjar selesai. Tapi kalau Sandi, bisa jadi Erick akan ditawarkan ke Prabowo. Jadi Golkar pergerakannya paling bebas, Pak Kang Aceh. Tapi paling termasuk yang tidak banyak opsinya yang bisa diterima oleh rekan-rekan koalisi yang lainnya. Tapi lagi-lagi politik kita dinamis, pergerakan elektoral akan menentukan dinamika selanjutnya.